Sebenarnya aku juga pengen banget tiap hari itu bikin konten, tiap hari ngobrol sama kalian, tiap hari bercerita dengan kalian, karena aku tuh pengen banget di dunia nyata tuh punya temen seperti kalian. Aku lupa ternyata di YouTube itu ada banyak sekali teman-teman yang pengen dengerin cerita aku atau pengen sekedar menghibur diri dengan nostalgia-nostalgia yang aku ceritakan. Dan mudah-mudahan dengan adanya aku, kalian semuanya bisa terhibur dan bisa terlelap tidurnya, karena aku pengen menjadi teman baik kalian. Terima kasih ya kalian sudah setia mendengarkan cerita aku. Terima kasih juga kalian selalu dengerin aku, dengerin coletehan aku. Maaf kalau misalkan kadang ada kurang-kurangnya, karena memang aku kurang gitu. Tapi tidak apa-apa, karena hari ini aku senang banget bisa ketemu dengan kalian lagi. Semoga kalian semuanya happy terus ya, happy terus, semangat terus bekerjanya. Lakukan apapun hal-hal yang positif di sekitar kalian dan tebarkan hal-hal baik. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, aku tuh sebenarnya kalian udah tahu lah gimana ceritanya. Ya, kedekatan aku dengan Abang Ojol itu sebenarnya bukan dengan Bang Rifki atau bukan hanya dengan Mas Galuh aja, tapi juga ada beberapa orang yang sebenarnya profesinya Mas Ojol itu aku deketin gitu. Dan ada juga yang kecantol, yang kayak enggak aku deketin tapi dia yang deketin aku duluan gitu. Salah satunya adalah dalam cerita ini, aku itu dulu selama dengan Mas Galuh itu kan punya teman-teman juga, teman-teman yang dari ojol juga. Walaupun terkadang Mas Galuh itu sekarang udah nggak begitu aktif dengan dunia perojolan, tapi dia terkadang-kadang suka kumpul dengan teman-temannya gitu. Nah, suatu hari aku dibawalah sama Mas Galuh ini ke tongkrongannya mereka. Mas Galuh itu kadang-kadang juga suka lupa kalau misalkan yang dibawa itu adalah pacarnya, bukan istrinya. Jadi tuh kadang suka manggil sayang ke aku gitu loh. Jadi kayak, yang tolong ambilin dompet dong yang di tas, kayak gitu. Jadi adalah beberapa teman-temannya yang notice kalau Mas Galuh itu belok gitu, sama kayak aku. Nah, teman-temannya itu kan pada normal, artinya kan aku juga sebenarnya bisa aja sih radar aku tuh berfungsi gitu loh ketika bertemu dengan mereka. Tapi ketika bertemu dengan mereka tuh aku memastikan bahwasanya mereka itu adalah normal semua gitu. Mereka punya istri, mereka punya anak, dan mereka ketika aku ajak komunikasi, mereka tuh benar-benar kayak cowok tulen pada umumnya gitu. Nah, entah kenapa pada saat itu ketika aku dengan Mas Galuh ini berada di dalam komplotan mereka atau berada di dalam kumpulan mereka, tiba-tiba Mas Galuh itu keceplosan manggil sayang, kadang manggil kayak beb, kayak gitu. Nah, aku kan kaget dong, "Hah, Mas? Ini bukan istrimu gitu. Ini aku kan di sini sebagai temanmu gitu, menyamar sebagai teman baikmu gitu. Kenapa kamu panggil aku sayang? Sebenarnya aku nggak apa-apa, aku nggak masalah gitu loh. Tapi entah kenapa ini orang nggak sadar-sadar gitu loh, sampai pada akhirnya aku cubit tuh dianya kayak, Mas, kamu itu lagi bareng sama temen-temenmu gitu. Terus kata dia, oh iya aku lupa, ya Allah, maaf ya gitu, maaf ya sayang gitu. Terus ya udahlah, akhirnya aku ya wajar-wajar aja gitu kan. Terus gak lama kemudian aku kan tiba-tiba ditelepon sama Kevin. Jadi tuh aku ngumpul sama mereka tuh nggak sampai selesai, mereka tuh lanjutin tentang ngobrolan lagi. Dan pada saat itu aku ditelepon sama Kevin, "Dek, tolong temenin aku dong, mau beli ini gitu, ada keperluan buat di kosan gitulah." Nah, dia minta tolong sama aku untuk nemenin. Aku izin lah sama Mas Galuh dan diizinin sama Mas Galuh kan. Kata dia, ya udah aku jemput ya ke sana. Dijemputlah aku di tempat tongkrongan yang sama Mas Galuh dan teman-temannya. Pas udah dijemput, aku pulang bareng sama Kevin, dan aku temenin Kevin ke tempat yang dia tuju gitu kan. Terus Kevin di dalam perjalanan tuh menceritakan tentang Bang Rifki. Dia bilang Bang Rifki akan balik gitu. Bang Rifki itu akan tinggal di rumah yang sebelumnya, yang awalnya dia rumah tangganya yang amburadul, maksudnya kayak lagi ada masalah besar dan lain sebagainya. Ternyata pada saat itu keluarganya udah lumayan bagus, sekarang udah rujuk kembali, udah bersatu lagi. Jadi katanya rumah itu kembali diisi oleh keluarganya mereka. Kataku, aku kangen banget sih sama Bang Rifki. Aku boleh
boleh nggak kapan-kapan main ke rumah gitu, aku pengen ketemu sama Bang Rifki karena udah lama juga nggak ketemu. Kata Kevin gini, ya udah bareng aja nanti pulang kerja bareng sama gua. Oh ya udah siap gitu. Terus udah tuh kan akhirnya aku temenin lah si Kevin beli perlengkapan yang dia butuhkan gitu untuk di kosannya gitu. Terus udah dari situ tuh aku kan penasaran dong. Aku cek handphone aku ngelihat notifikasi WhatsApp aku gitu. Aku ngelihat chatan aku bersama Bang Rifki itu udah berapa bulan gitu, udah lama banget nggak pernah chatting lagi. Dan aku ngelihat kok dia nggak pernah nanyain aku, kok dia nggak pernah cerita kalau misalkan dia mau balik lagi kayak gitu kan. Akhirnya aku iseng lah tuh kan ngechat dia tuh kayak selamat malam, apa kabar bang gitu, abang lagi di mana. Pokoknya aku chat dia, aku berharapnya kayak mudah-mudahan dia dibalas gitu, mudah-mudahan dia balas chatan aku. Tapi kalau misalkan memang nggak ada waktu untuk balas ataupun dia udah ganti nomor, ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku tungguin beberapa detik. Sebenarnya pesan itu terkirim, tapi gak ada balasan. Akhirnya aku mau simpan HP, tiba-tiba ada bunyi itu ting gitu kan, ada bunyi lah WhatsApp aku kira itu dari Bang Rifki, terus aku pas buka ini nomor baru, itu nomor siapa nih. Aku nggak nyimpan nomor itu dan aku nggak tahu juga sih ini nomor siapa. Akhirnya aku abaikan. Terus tiba-tiba tuh bunyi lagi tuh ting gitu kan, bunyi lagi. Pas aku buka dia bilang kayak gini, hai salam kenal ya dek, ini temennya Mas Galuh. Hah? Aku langsung kayak, temennya Mas Galuh yang mana? Akhirnya aku penasaran dong, siapa ya ini ya. Soalnya yang tadi kumpul sama Mas Galuh itu cakep-cakep semua sih sebenarnya, cakep-cakep kayak tipe aku semua gitu, suami-suami idaman. Tapi kayak kalau diajak jalan tuh nggak banting lah gitu lah. Dan aku tuh suka sama yang kayak begitu gitu, nggak muda banget, nggak tua banget gitu loh, maksudnya sedang-sedang gitu loh. Akhirnya aku bales lah tuh, oh iya salam kenal bang gitu kan. Kata dia, kamu kenapa pulang? Dia bilang kayak gitu kan. Hah? Pulang dari mana? Kataku, tadi kan masih ngobrol-ngobrol sama kita, kenapa pulang, ada apa? Kata, oh ini aku lagi nemenin temen aku mau beli perlengkapan kosan gitu. Kenapa bang? Oh nggak apa-apa, maaf ya saya chat, soalnya tadi saya mau nanya sama Galuh nggak enak, jadinya saya bilang Galuh minta nomor HP kamu gitu. Jadi saya minta nomor HP kamu ke Galuh dan Galuh ngasih gitu. Oh yaudah salam kenal ya. Oke salam kenal lah tuh kan. Akhirnya aku bilang salam kenal juga bang. Awalnya aku nggak ngebuka yang kayak gimana gitu kan, karena aku juga belum kenal banget sama teman-teman Mas Galuh semuanya gitu kan, kecuali Bang Rifki. Bang Rifki yang pertama kali yang bikin aku kelepek-kelepek gitu kan. Udah tuh kan, aku nggak balas lagi. Terus akhirnya aku simpen HP aku lanjutin lagi nemenin si Kevin. Aku tanya-tanya beli apa aja Vin. Terus dia bilang gini, gue butuh ini deh, gue butuh ini. Ya udah belilah tuh kan. Mungkin karena dia lagi butuh banget itu dan dia lagi megang uang juga. Kalau misalkan lagi megang uang kan takutnya uang kemana-mana kan, mending beli yang sesuatu yang dibutuhkan kayak gitu kan, daripada beli hal-hal yang tidak dibutuhkan atau mubazir gitu kan. Udah tuh setelah selesai itu tuh gak lama kemudian bunyi lagi tuh handphone aku ting gitu kan. Pasti orang yang tadi, kata aku gitu. Tapi enggak, ternyata itu tuh yang Mas Galuh nanyain aku, Ade udah di mana, kamu udah nyampe rumah apa belum, udah selesai belum, kayak gitu. Dia nanyain, dia bener-bener sweet banget lah sama aku. Aku udah sama Kevin, ini udah mau pulang. Terus aku bilang, Mas udah pulang apa belum? Udah, Mas udah pulang. Oh iya, tadi ada temen Mas minta nomor HP kamu, katanya mau nanya-nanya tentang kerjaan ke kamu. Oh pantesan, dia kan WA aku, tapi nggak tahu juga sih alasannya apa gitu minta ke Mas Galuh. Kenapa Mas Galuh bisa ngasihin gitu kan? Ternyata alasannya dia minta nanya-nanya info kerja sama aku pada saat itu. Tapi ya udahlah, pada saat itu yang ngechat itu tuh nggak nanya tentang kerjaan sama aku. Dia cuma nanyain aku kenapa pulang, terus salam kenal kayak gitu kan. Terus gak lama kemudian nomor HP yang baru tadi mengetik, terus dia bilang lagi, oh iya deh, Ade tinggal di mana? Aku bilang, saya tinggalnya di kosan deket sama kerjaan saya gitu. Oh iya, kerjaannya di mana? Aku kasih tahu tuh kan.
Oh, saya sering tuh nganterin orang yang kerja di sana gitu. Kapan-kapan mau nggak kamu diantar jemput sama saya? Kataku, hah? Antar jemput sama dia karena kan aku udah punya Mas Galuh gitu kan. Aku bilang maaf ya Mas, maaf ya Bang, saya sama Mas Galuh itu udah apa namanya itu udah kerjasama untuk antar jemput karena Mas Galuh kan dulu ojol walaupun sekarang udah bisnismen, tapi sekarang dia tetap antar jemput saya kalau misalkan lagi ini ya, kalau lagi nggak dijemput Mas Galuh atau nggak diantar Mas Galuh, kamu bilang sama saya aja, saya mau kok antar jemput kamu, lumayan buat menambah penghasilan saya, kata dia gitu. Saya udah bilang juga kok sama Galuh, katanya kalau misalkan emang saya nggak bisa sama kamu aja gitu. Oh ya, kenalin nama Bang Satria, kata gitu. Oh oke deh Bang Satria, nanti kalau misalkan ada apa-apa saya konfirmasi dulu gitu. Oke, udah tuh kan, selesai catatannya di situ doang, kayak nggak ada yang aneh. Udah tuh, pas nyampe di rumah si Kevin kan beres-beres tuh apa yang dia beli tadi tuh dibongkar lah ibaratnya di rumah di kosan. So aku bilang, Vin, gue nggak bisa bantuin ya, capek, pengen tidur, besok juga lanjut kerja gitu. Terus kata dia, oh ya udah, biar aku aja sendiri nggak apa-apa, kata gitu. Terus udah tuh, akhirnya aku masuk ke dalam kamar aku mau tidur, mau istirahat. Terus tiba-tiba itu HP aku taruh di meja, tiba-tiba berdering. Ini nomor telepon siapa? Ternyata nomor telepon Mas Satria tadi yang belum aku save gitu kan. Dia nelpon aku pakai video call lagi, karena aku paling nggak bisa ditelepon, dan di teleponnya itu video call. Aku nggak angkat, aku biarin aja, kenapa sih ini orang gitu kan. Akan lama-lama aku jadi ilfeel, aku nggak bisa kalau terlalu obses banget orang itu sama aku nggak bisa. Aku padahal udah slow respon gitulah, aku nggak begitu nanggepin gitu kan. Ternyata dia fast respon banget sama aku gitu, sampai pada akhirnya aku nggak expect dia bakalan ngelakuin itu. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Jadi pas sudah selesai dari situ tuh, aku nggak angkat teleponnya dia. Terus dia bilang kayak gini, Dek, abang punya sesuatu buat kamu, ini tadi abang beli tapi kelebihan, kebanyakan, bang antar ya ke kosan kamu. Aku bilang, Mas, emang abang tahu emangnya kosan aku di mana? Gak usah, nggak apa-apa, aku udah habis makan kok tadi. Udah nggak apa-apa, buat kamu aja, buat makan, ini buat kamu, abang anterin ya. Terus dengan berbaik hati aku bilang, oh ya udah deh, nggak apa-apa, niat baiknya dia gitu kan. Awalnya aku emang nggak berpikiran kayak gimana. Terus kataku emang nggak dibawa buat istrinya aja atau buat anaknya atau gimana. Terus kata dia gini, enggak soalnya kalau nyampe di rumah abang udah makan masakan istri juga, terus juga ini pasti nggak bakalan kemakan gitu. Kataku alasannya nggak begitu, ini sih alasannya klasik banget gitu kan. Akhirnya dia tahulah kosan aku di mana. Terus aku turun dari kosan, terus dia bilang, kamu udah nyampe rumah ya? Udah, kan dari tadi aku udah bilang aku udah di rumah. Yang udah nih, ini buat kamu. Ternyata cakep tau. Dia ganteng, dia manis, dia kayak mas-mas Jawa gitu lah, kayak Mas Galuh. Cuman bedanya kalau Mas Galuh itu soft spoken banget, kalau dia itu lebih ceriwis gitu loh. Kayaknya dia lucu anaknya, dia lucu orangnya gitu. Terus dia senyum tuh sama aku, maaf ya Mas, pasti bikin kaget kamu tiba-tiba datang ke sini. Ya nggak apa-apa kok Mas gitu. Terus dia salim tuh sama aku, salam dulu dong, kata gitu. Salaman dulu dong. Salaman tuh sama dia tuh, tangannya dia itu tuh bener-bener kayak, aduh, tangan cowok gimana sih? Oh my god, aku merinding sih. Tangan cowok, tangan pekerja keras, banyak keker gitulah gitu. Terus kataku, iya, kataku gitu, salam tuh. Nama abang Satria, kamu adek kan? Terus udah tuh, katanya iya kan, udah tahu tadi. Di save ya nomor abang. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja sama abang. Oke, kataku gitu. Akhirnya aku balik tuh kan. Dia ngeliatin aku aja, ngeliatin aku tuh sampai habis, sampai udah selesai. Kataku, aku tadi kan pakai celana boxer, celana kolor, terus pakai baju kaos legbong. Dia ngeliatin aku tuh kayak punya nafsu tertentu gitulah kan. Tapi aku udah tahu sih sebenarnya, kayaknya dia belok deh. Cuman kayak tertutup dengan jati dirinya yang udah menikah kayak gitu. Udah selesai dari situ. Sorry ya kalau misalkan aku emang kayak gitu, karena emang dulu itu kalian nggak tahu aja, aku tuh dulu cakep banget, masya Allah. Aku nggak boleh gimana ya, maksudnya kayak emang begitu. Dulu itu aku
pokoknya dari umur 14 tahun sampai umur 22 tahun itu badan aku tuh masih terawat, terjaga, bener-bener kayak postur tubuh orang-orang yang kayak gimana sih, aku tuh bener-bener ngerawat diri banget dulu tuh, sering olahraga, makanan aku sehat banget, terus juga aku suka banget perawatan dan lain sebagainya. Pokoknya kerjaan aku kan dulu emang di bagian yang harus ketemu banyak orang gitu, jadi penampilan tuh benar-benar harus terjaga. Makanya banyak banget orangnya tuh salfok sama aku dengan tubuh aku yang kayak gitu. Kalau sekarang ya udahlah, terserah lah mau penampilan aku kayak gimana, yang penting dapat duit aja kayak gitu. Nah terus selesai dari situ, aku hanya kepikiran dengan Bang Rifki. Kira-kira Bang Rifki balas gak ya WA aku yang tadi, karena udah lama banget, ini udah berapa jam tuh kan. Pas mau nyampe di kamar, itu Kevin keluar, kata dia, Dek, ada Bang Rifki di bawah. Hah? Bang Rifki? Iya, dia ada di bawah, katanya mau nganterin makan ke sini buat kamu juga. Ayo ke bawah yuk. Itu apa? Kata dia gitu. Si Kevin nanya yang aku bawa, karena kan aku tadi bawa plastik dari Bang Satria kan. Ini aku mesen makanan. Loh, mesen makanan juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian juga bisa disimpan ini kok makanan itu. Ya udah yuk ke bawah yuk. Sekalian kamu ketemu lagi sama Bang Rifki. Ya udah deh, ayo ke bawah lah. Aku tuh kan ke bawah. Terus pas ke bawah itu tuh, mana Bang Rifkinya? Bentar, lagi di jalan, paling 15 menit lagi. Tungguin lah tuh kan di depan. Kalian tahu gak sih, ternyata Bang Satria itu masih ada di halte dekat kosan aku. Kayaknya dia mencari penumpang lagi untuk sekalian pulang ya atau gimana gitu kan. Pas aku mau nungguin Bang Rifki, aku ngeliat Bang Satria tuh di sana. Aku mundur sedikit biar aku kelihatan sama dia. Terus kata Kevin kayak gini, lo ngapain mundur-mundur segala sih? Udah di sini aja berdiri. Udah nggak apa-apa, di sini aja. Lagi rame, banyak motor, kata gitu kan. Terus gak lama kemudian Bang Rifki nyampe tuh pakai mobil. Aku kangen banget sama dia, tahu. Sebenarnya kalau misalkan gak ada Kevin, gak ada istrinya, gak ada anaknya, itu aku peluk, aku cium, aku bener-bener kayak Shanghai banget sama dia gitu. Dan ini perubahannya luar biasa banget sih. Oh my god, aku bener-bener gak expect dia bakalan berubah seperti ini. Sumpah dia bikin aku paling banget pas dia buka kaca. Buka kaca, aku sama Kevin berdiri, dia langsung kayak, hai, kalian lagi ngapain? Gitu. Udah pada makan belum? Ini abang bawain makanan buat kalian. Nih dimakan ya. Dia ngasihin makanan buat kita berdua. Terus ada istrinya juga di sana. Terus mereka tuh kayak udah bahagia banget, udah kayak adem ayem gitulah dilihatnya. Terus abang Rifki itu sekarang udah kayak berjambang, terus kumisan, terus mukanya bersih banget. Terus pokoknya kayak agamis banget gitu lah. Itu adalah orang-orang yang kayak aku sukai juga gitu. Karena dulu Bang Zainal juga kayak gitu. Bang Zainal juga sama, tipikalnya kayak Bang Rifki gitu. Udah jiwa wibawa orang dewasanya udah kelihatan banget gitu kan. Terus aku pangling kan sama dia, Bang Rifki apa kabar? Kata begitu. Dia kayak, baik alhamdulillah. Kamu gimana dek kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan-kapan mainnya ke rumah. Kevin, ajakin Nadia main ke rumah. Iya bang, nanti aku ajak gitu. Terus si Kevin sama kakaknya yang perempuan itu kan, dia salim, dia pokoknya nanya kabar juga. Terus mereka bilang kita nggak bisa mampir, nggak masuk gitu kan. Cuman di pinggir jalan doang tuh ngobrol sebentar. Dan aku tuh kangen banget sama dia. Oh my god. Ya mudah-mudahan nanti aku ada waktu untuk bisa ketemu lagi dengan dia, untuk main ke rumahnya dia. Katanya sih pas libur nanti Kevin ajak aku untuk main ke rumahnya gitu. Udah tuh kan singkat cerita, si Bang Satria itu udah nggak ada tuh di halte. Kita bawalah tuh makanan naik ke atas. Aku kepikiran aja sama Bang Rifki. Kok dia makin cakep ya? Kok dia makin dewasa gitu, bikin aku makin suka gitu lah kan. Terus aku tanya-tanya, oh ya Kevin, kenapa Bang Rifki tiba-tiba balik lagi ke rumah itu? Emangnya rumah itu sebelumnya ditempatin siapa? Gak ada sih, cuma dijagain sama penjaga rumah doang buat kebersihin gitu. Sekarang mereka alhamdulillah udah baikan. Kemarin kan ada sesuatu hal dan lain hal lah, urusan keluarga mereka gitu. Jadi yang mudah-mudahan sekarang udah ada perubahan lah, biar buat belajar bareng-bareng gitu. Nah terus akhir itu aku sama Kevin makanlah di ruangannya Kevin, di ruang kamarnya Kevin. Kata Kevin, kita makan di sini aja deh. Ayo makanlah di situ kan. Adalah teman-teman aku juga yang kayak, ade makan yuk. Kita lagi makan nih di sini. Ayo makan di sini bareng. Kumpul lah kita tuh sama anak-anak kos yang lainnya. Terus mereka pada bawa makanan juga.
Terus udah deh kita ngariung bareng, terus ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya kita udah ngantuk sampai jam setengah 11 kalau nggak salah. Kita udah ngantuk masing-masing, baliklah ke kamar masing-masing. Terus HP aku kan emang ditinggal aja tuh di kamar. Pas aku lihat ada notif dari Bang Rifki. Terus dia notif dari Bang Rifki, dia kirim foto buat aku. Oh my god. Dia ngepap buat aku. Nggak tahu kenapa, itu alasan apa. Ada apa gitu dia ngepap foto ke aku, dan itu cakep banget, dan aku simpen foto itu waktu itu di handphone itu. Terus dia cuman bilang kayak gini, abang udah ada di tempat yang biasa nih, kata gitu. Biasanya kan emang dia suka ngirim-ngirim foto nggak jelas, random gitu. Pada saat itu dia ngirim fotonya dia gitu, dan aku bener-bener kayak oh my god, suami orang bener-bener kayak menggoda banget.